lulus animasi jadi kameramennya. Aku merupakan Anita tadi dari Sekolah Animasi, aku yang nulis skripnya. Dan saya Kalisa Artafidau sebagai asisten kameramen. Dan aku Cerajana di sini sebagai yang mewawancarai, dan ini Aku Natana Anadia Usari sebagai konsulen. kita bakal mewawancarai beberapa warga sekolah. Let's go. Sini saya Ciranatara dari Sekolah Animasi, mau minta waktunya sebentar untuk wawancara. Oke, jadi boleh tahu namanya siapa? Saya Dika. Saya Naila. Oke. Ini kakak-kakaknya dari jurusan apa? Aku DBIB. DBIB juga. Oke, DPIB itu jurusan apa sih kalau bisa dijelasin gitu? Lebih ke kayak gambar-gambar gitu aja sih. Arsitek ya, berarti gambar bangunan gitu ya. bangunan. Oke. Nah, kakaknya kelas berapa nih sekarang? Kelas 12. Kelas 12 juga. Berarti udah selesai UKK juga. Ya. Nah, itu sama UKK tugasnya apa aja tuh? Selama UKK kan selama 3 hari. Itu cuma gambar doang juga. Nanti udah sih gambar doang sih. Oke. Berarti full gambar ya? Ya, full gambar. Dari kelas 10, 11, 12 nih yang paling menantang ataupun gambaran yang paling susah tuh kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Aku lulus 11 sih. 10, 11. Nah, itu apakah cuman gambar aja atau ada project bikin apa gitu? Oh, ada. Kalau project cuma bikin maket. Bikin maket. Maket Iya. itu apa sih kalau boleh dijelasin? Kalau maket ya kayak gambar bangunan yang tiga dimensinya Oh, gitu loh. berarti udah direalisasikannya. direalisasikannya. Oke. Kalau selain dari kegiatan di sekolah nih, kakaknya ada ikut organisasi gitu nggak? Ya, aku dulu ikut paski. Kakaknya? Udah ikut. Kau udah magang berarti ya? Udah, Magangnya kelas berapa tuh? kelas 11. Itu magang di mana? Aku magang di Sarana Mukti. Kakaknya? Di Paramount. Oh, itu magangnya ngapain aja selama magang? Sama. Aku Gambar juga lebih berarti? ke gambar, ya. Sama Kalau kakak? aku lebih ke lapangannya, jadi ke struktur konstruksinya gitu. Jadi Ngukur-ngukur gitu berarti Iya. ya? Oke. Nah, buat yang sekiranya adik-adik kelasnya nih yang masih kelas 10, masih kelas 11, ada semangat gak atau apa gitu yang mau disampaikan buat adik-adiknya gitu? ya mungkin kalau misalnya kalian nganggep salah masuk jurusan, ya mungkin kan ada gitu ya yang nganggep itu, ya jalani aja dulu gitu. Salahin gitu. Sama ya gitu. Semangat lagi. Oke, semangat ya. Kalau tips and trick, ada nggak tips and trick buat bisa buat nyari magang ataupun buat tugas-tugas nih, kan tugasnya banyak ya. Ya. Nah, itu caranya biar bisa selesai, atau ada tips and trick gak sih buat di jurusan ini gitu? Kalau dari tugas sih langsung dikerjain aja ya, kayak nggak usah nunda-nunda, soalnya kalau misalnya ada tugas gambar satu mesti ada lagi gitu loh, kalau ada tambahan dari guru lagi gitu. Kalau yang buat magang, kalian kenalin aja kakak kelas di Iya. jurusan kalian, nanti Cari relasi. bisa itu dapat tempat magangnya. Oke, mungkin udah gitu aja ya. Terima kasih buat waktunya. Maaf ya kalau mengganggu. Makasih. Aku Sanatara dari Sekolah Animasi. Boleh minta waktunya sebentar nggak buat wawancara? Oke, di sini boleh tahu namanya siapa? Dari jurusan TKN berapa? Oh, sekarang udah kelas? Dan selama kelas 12 ini di TKN tuh jurusannya ngapain aja? Mengenai seputar permesinan pada kendaraan bermotor. Oh gitu. Dan kalau kelas 12 tuh udah magang ya berarti ya? Kalau boleh tahu magangnya di mana? Di PT Duta Cabang Lainnya ya. Oh, di situ magangnya berapa lama? 6 bulan. Sama magang tuh ngapain aja sih? Ya, di sana ngikut pekerjaan mekanik sana. Kayak pandu-pandu mekanik sana, ikut servis. Kalau misalnya restoring ikut restoring. Kan habis ini lulus. Ya.
itu ada niatan mau lanjut ya atau gimana nih? Niatnya kerja. Oh, berarti sesuai dengan jurusannya ya? Belum tahu. Oke, kita lihat saja nanti ya. Allah mau membuka rezeki. Nah, nyari magang susah nggak nih nyari magang ini? Saya dicari. Oh, dicari berarti di sekolah? Iya, soalnya Hamin 1 saya belum dapat magang. Oke, gitu. Oke. Ini Buat siapa? buat yang mungkin ada kelasnya nanti gitu kalau masuk sini. Mana? Oke, terima kasih ya Mas Topang. Ini boleh tahu ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Dian Satriana. Oh iya. Mengajar di Saya mengajar informatika. untuk kelas berapa aja bu? Untuk kelasnya ada kelas 10 DPIB 2, 10 DPIB 3, teknik otomotif 2, teknik otomotif 3, dan animasi. Oke. Nah, ibu di sini udah berapa lama sebagai guru? Saya kalau dibilang berapa lama, saya sudah 10 tahun, tapi saya sebelumnya mengajar di SMK 10 tahun, kemudian kalau yang di SMK 4 ini baru berjalan sekitar 9 bulan. Oh, sebenarnya. Berarti hitungannya baru ya bu? Iya, Empat. Selama ini ada kesusahannya nggak untuk mengajar murid-murid di sini nih? Kalau untuk kesusahan mungkin tidak ya, karena untuk karakteristik siswa itu kan bermacam-macam. Oh, iya. Tergantung bagaimana saya sebagai guru menyikapi karakteristik yang berbeda-beda itu. Oh, oke. Nah, ibu selain menjadi guru ada kegiatan lain nggak? Misal kayak hobi ataupun kesibukan lain selain menjadi guru di sini nih? Ya, untuk kesibukan lain, kebetulan saya membantu di staf kurikulum, pendataan, kemudian membantu bisa untuk distribusi jam pelajaran tempat guru di sini. Dan untuk selebihnya kalau di luar saya kegiatannya ngomong saja. Oh, iya. Sekarang kan lagi banyak banget info kasus dimana kayak pelajar terutama pelajar SMK tawuran gitu. Menurut ibu tanggapannya gimana nih? Kalau untuk karakteristik dari pelajar SMK itu sendiri ya, anaknya kan terlalu aktif, intinya terlalu aktif, dan di SMK 4 sini kan juga dominan cowok, ya kan. Nah, itu tergantung dari saya, mungkin dari saya untuk menyalurkan nasihat kepada murid, kepada khususnya yang murid cowok, bagaimana cara bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gitu. Untuk motivasi kita nih kan kita baru kelas 10 gitu. Ada pesan-pesan nggak buat kita nih? Untuk motivasi sendiri, pokoknya silakan kalian ukir prestasi sebanyak-banyaknya dan silakan menghasilkan karya mumpung kalian masih pelajar. Nah, untuk sebagai bekal kalian di masa yang akan datang. Oke, mungkin tutup segitu aja ya Bu. Terima kasih waktunya. Jika saya ada kesalahan kata saya minta maaf. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Ya, sama-sama. Kakaknya dari jurusan apa, namanya siapa dan kelasnya? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Iksan, biasa dipanggil Iksan. Saya dari jurusan animasi kelas 11. Oke. Nah, di animasi tuh ngapain aja sih jurusannya gitu? Di animasi itu kita kan jurusannya lebih masuk ke seni, nggak kayak di jurusan sebelah yang masuk ke teknik. Kalau di seni itu kita beda. Bedanya di mana? Kita itu lebih dibebaskan sedikit. Dalam artian dibebaskan bukan dibebaskan sebagai liar gitu, tapi dibebaskan dalam tujuan yang baik. Kita juga sering diajari tentang menggambar, mewarnai dan lain sebagainya. Kayak berurusan dengan seni gitu ya? Iya, betul. Nah, di animasi ini ada apa aja sih? Maksudnya pembagian bidang-bidangnya itu ada apa aja?
Untuk tahun ini yang saya tahu itu pembagian di animasi itu ada animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, itu 2. Oke. Nah, kakaknya sendiri nih udah ngambil ke arah situ apa emang dipelajari dua-duanya nih? Awalnya semester 1 itu dipelajari keduanya, tapi tiba-tiba di semester 2 ini udah dibagi lagi menjadi. Kalau saya sendiri masuknya ke animasi 3 dimensi. Susah nggak sih kayak itu? Kalau dibilang susah sih pasti iya, tapi kan kalau dibandingkan yang teman-teman saya di 2D itu lebih susah di 2D. Soalnya kalau 3D itu lebih mudah, soalnya bisa dikerjakan secara instan. Itu semuanya pakai digital atau ada yang gambar manual di belakang? Kalau 3 dimensi itu digital semua, tapi 2 dimensi ada gambaran manual pakai tangan juga. Kakaknya selain di animasi ini ada kegiatan lain nggak di luar sekolah atau mungkin ikut organisasi gitu? Oh, di luar sekolah saya ada sih 1 atau 2 itu bagaimana. Kalau banyak tahu nggak bagaimana? Kurang tahu Bapak. Nggak tahu. Di bagaimana itu kayak perwakilan anak-anak di kancah pemerintahan gitu. Jadi mewakili suara anak. Soalnya kan anak nggak boleh ikut demo. Oh. Jadi kita yang mewakili suaranya kita salurkan ke DPRD gitu. Oke. Nah, ini kan kelas 11 ya, kelas 11 ya? Iya betul. Udah ada ancang-ancang belum nanti mau magang di mana atau mau ngambil apa gitu sebagai Wah, sebetulnya itu pertanyaan yang lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya. Soalnya magang itu kita belum bisa kira-kira sih kalau saya. Mungkin kalau bagi dulunya bisa kira saya mau magang gimana itu bisa. Soalnya bagi saya itu keahlian saya kayak belum bisa dispesifikasikan gitu. Oke. Buat nanti nih adik-adik kelasnya atau mungkin yang nanti mau masuk ke jurusan animasi gitu, ada nggak pesan dan mungkin tips dan trik nih biar tugasnya selesai atau tips-tips biar kita bisa lebih mudah gitu jurusan itu? Kalau buat teman-teman atau adik kelas nanti yang ada di animasi, saya kayaknya cuma satu, gila aja di animasi. Gitu, Nanti kita bisa. berekspresi ya, berekspresi ya. Iya. Oke. Nah ini dulu tuh awalnya kenapa sih bisa milih jurusan animasi kan di SMK 4 kan banyak kayak jurusan. Kenapa bisa milih animasi? Sebetulnya tuh saya masuk animasi tuh pertama tuh kayaknya nggak bisa masuk di SMK 7. Dulunya kan daftar di SMK 7, tapi kegesek di sini. Akhirnya ambil animasi. Iya, tapi saya alhamdulillah suka gitu. Enjoy ya Ya berarti. enjoy, terus enjoy. Kalau nggak enjoy, stres terus dong. Coba ini. Oke, dari kelas 10 dan kelas 11 nih, tugasnya yang paling berat tuh di kelas berapa sih? Kelas 11 dan kelas 10 saya COVID ya. Oh, berarti iya, Iya, kelas 10 berarti belum merasakan yang di lab gitu. Masih dikasih tugas kumpulin selesai gitu. Nah, selama COVID tuh gimana sih ngumpulin tugas apa sistem penugasannya? Mungkin nanti kita harus ikut Zoom dulu. Beberapa menit itu kita jelasin tentang materinya, terus kita dikasih tugas. Setelah itu kita dikasih deadline, dikumpulkan di Google Drive yang sudah disediain oleh gurunya. Oh, berarti tetap full online lah gitu ya? Iya betul. Dan itu pas udah masuk biasa apakah semua tugas itu dikumpulkan secara fisik atau emang ya udah di drive aja? Di drive aja. Oke. Tidak dikumpulin secara fisik. Di animasi ini apa ya? Udah bisa mengekspresikan dirinya sendiri belum dalam karya-karyanya atau masih nyari-nyari nih? Sebetulnya saya kayak lebih masih menempel di karya orang lain, saya sedikit modifikasi gitu. Saya lihat karya orang lain terus saya modifikasi gitu. Karya-karya siapa nih yang paling kamu sering lihat atau kayak ini bagus ya, yang paling kamu suka nih? Saya biasanya kalau mau nyari inspirasi tuh biasanya lihatnya tuh di animasi Disney, studio Disney itu. Oh, Disney. Saya kayak pengen buat Disney ini, saya kira-kira gimana. Masuk animasi itu emang karena hobi gambar atau emang ada hobi yang lain nih selain gambar? Sebelumnya tuh saya nggak hobi ngegambar, tapi karena saya dulunya wibu, jadinya masuk animasi. Terus jadi ketagihan gambar lah. Selain gambar ada hobi lain nggak? Hobi lain mungkin apa ya? Mancing mungkin. Mancing? Iya suka mancing kadang-kadang sama teman gitu. Bisa, boleh. Tapi dapat ikannya kecil-kecil gitu. Ya tapi kan ya hobi kan yang penting seneng dong. Betul.
Oke, mungkin kayaknya segitu aja ya. Iya. Makasih buat waktunya. Kalau misalnya saya ada salah ngomong atau gimana, mohon maaf. Sekali lagi makasih ya. Iya. Oke, jadi pertama namanya siapa teman-teman? Nama aku Muhammad Adrian. Dari jurusan. Jurusan TKP Desain Komunikasi Visual. Sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kenapa milih masuk SMK 4 dan milih jurusan di kampus? Kalau aku pertama nggak dapat tempat di sana. Jadi saya dapat maksudnya di SMK itu dan menarik di SMK. Alhamdulillah juga langsung keterima. Terus kalau alasan masuk DKP gara-gara dulu pengen sih kayak lebih tahu banyak tentang komputer, makanya masuk ke DKP. Nah, kalau di DKP itu sebenarnya mempelajari apa aja sih? Dari kelas 10 itu mempelajari apa aja? Awal-awal kelas 10 itu diajarin basic dasar tentang kayak aplikasi Corel, AI, Aurora gitu. Terus baru nanti kalau kelas 11 baru kita praktek. Berarti bikin project gitu? Iya, bikin project, bikin pendek, terus bikin series. Ya. Susah nggak sih itu menurut kamu? Susah banget. Tapi kamu enjoy di situ? Iya, gimana lagi ya, dinikmati dalam Bener-bener. Apa aja sih yang sekiranya perlu disiapin kalau misalnya ambil jurusan ini? yang siap itu yang pertama alat-alatnya dulu sih, software itu. Nah, kamu kalau misalnya selain sekolah nih, ada kegiatan apa atau Kegiatan di luar sekolah? Iya. Ya. Apa kamu ada ikut organisasi? Enggak pernah gitu, cuma Kalau di luar sekolah? aktivitasnya cuma paling ya terus mengucap itu. Oke. Nah, kamu ada hobi nggak sih? Maksudnya hobi yang beberapa kamu seneng banget nih? Ada sih sama Ya kalau misalnya di DKP sendiri, kamu udah ada bayangan belum nanti kelas 12 atau habis dulu kamu akan kemana gitu? sebenarnya pas aku tanya-tanya sama yang pernah magang itu aku dapat rekomendasi di daerah mitra sama kayak persenan gitu. Jadi ya mungkin kayak katanya sih cuman kan sudah mungkin nanti aku mau lebih survei dulu tentang yang menurutku enak buat magang. Nanti kalau enak jadi ya lanjut usaha. Tips dan trik kamu untuk di kampus itu banyak nggak sih? Banyak sih. Nah, tips dan trik kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu? Yang pertama jangan pernah telat deadline. Oke. Jadi kalau udah dikasih tugas kita harus 100% gitu. Berarti jadi tunda-tunda ya? Ya, betul, pasti. Kalau misalnya nih ada di kelas kamu yang nanti bakal pengen masuk ke kamu juga, kamu ada pesan apa atau mau nyampein apa nih di jurusan ini gitu? Kalau sana sih semangat belajar terus aja ya. Karena ya mau nggak mau harus jadi kamu juga. Senang, tidak senang. Ya, mau jadi apapun ya tetap jadi diri sendiri. Oke. Tadi kan kamu bilang tuh ya sama-sama SMK kan ada beda. Kamu ngerasain nggak kalau misalnya kamu main sama temen sama mungkin nanti kamu main sama temen itu apa kamu merasa bedanya gitu? Apa mungkin sama aja? Jadi Sama aja ya. Oke. Kayak udah mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah waktunya. Jadi segitu aja perjalanan kita pada kali ini buat mewawancarai teman-teman kita atau warga-warga dari SMK Negeri 4 Semarang. Jadi saksikan terus perjalanan kami buat video-video selanjutnya guys. Tahu nih selalu